Tuhan Yesus berkati, kita boleh berjumpa kembali di minggu pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Jemaat sudah dapat, kita baca bersama-sama kitab Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus. 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji nama Tuhan. Ketika saya dan jemaat mendengarkan tentang kelahiran Yesus, mungkin di gereja kita anggap biasa-biasa karena itu suatu peringatan. Tetapi ketika kita ada di dalam rumah doa Papua, ini menjadi satu tolak ukur kita untuk menjadi satu motivasi bagi kita untuk merubah cara pandang kita dan pola pikir kita. Karena gereja setiap tanggal 25 Desember merayakan atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kita berbeda di dalam rumah doa Papua. Kita bukan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita merayakan kelahiran Yesus. Karena Yesus memiliki data di dalam Alkitab, tetapi Tuhan tidak memiliki data. Untuk itu sangat penting pagi hari ini saya dan jemaat belajar tentang kelahiran Yesus. Karena banyak dunia memiliki pemahaman yang hampir sama setiap kami pada umumnya sebagai orang Kristen. Dan pagi hari ini saya membawa bagian ini untuk kita membaca, merenungkan kembali. Apakah ketika Desember 2025 kita mendengar petunjuk Tuhan menjadi satu makna dalam kehidupan kita? Ataukah kita di dalam rumah doa Papua ketika kita mendengar para pelayan menyampaikan bagian ini dan hamba Tuhan memberikan petunjuk tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan, bagaimana respon kita? Dan menjadi ayat renungan kita di minggu pagi hari ini adalah ayat 4 dan ayat yang ke-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kita fokus dengan kelahiran Yesus, tetapi bagaimana rancangan Tuhan kepada Maria dan Yusuf? Mereka menerima akan rancangan Tuhan
dan Maria melahirkan Yesus, dan mereka mendaftarkan data kotanya, keturunan dan keluarganya. Dan firman Tuhan ini mengajak saya dan jemaat bukan melihat akan kelahiran Yesus, bukan melihat Yusuf dan Maria, tetapi bagaimana respon kita ketika merayakan kelahiran Yesus. Karena pintu gerbang nomor 4 dan nomor 2 berbicara tentang sebuah akta perkawinan. Banyak kegagalan perkawinan kami orang-orang Papua, sampai kita pada umumnya orang Kristen. Kita mengalami sebuah kegagalan-kegagalan dalam rumah tangga. Sekalipun kita berdoa, kita beribadah, tetapi kita tidak memiliki satu ketenangan, atau kita tidak memiliki damai sejahtera ketika menyambut kelahiran Yesus. Dan sangat penting pagi hari ini kita Jemaat Rumah Doa Papua memahami konsep akan kelahiran Yesus. Bagaimana Maria menerima rancangan Tuhan untuk melahirkan Yesus. Bagaimana Yusuf menerima rancangan Tuhan untuk bertanggung jawab atas keselamatan hidup kekal antara istri dan anak-anak. Ketika Desember Bapak Gembala sampaikan bagian ini, apa yang jemaat pikirkan? 7 tahun ada dalam Rumah Doa Papua, itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang panjang untuk mengoreksi setiap rumah tangga kita. Karena berbicara tentang 2 pintu gerbang itu suatu misteri. Bagaimana keturunan perempuan memiliki data di pintu gerbang nomor 4, dan bagaimana laki-laki memiliki data di pintu gerbang nomor 2. Jemaat gereja mengabaikan bagian ini, tetapi Rumah Doa Papua harus bertobat, dan kita sama-sama menerima akan rancangan Tuhan. Bagaimana kita sama-sama memiliki satu akta doa untuk berdoa akan pemulihan dan keselamatan, hingga terjadi pemulihan dalam setiap rumah tangga. Karena perkawinan yang Tuhan kehendaki yang kita baca lewat Maria dan Yusuf. Dan Maria dan Yusuf mengajarkan kita semua bagaimana bapak-bapak memahami akan perannya sebagai suami, bagaimana istri-istri memahami rancangan Tuhan lewat peran sebagai istri. Begitupun anak-anak memahami akan rancangan Tuhan melalui peran sebagai anak-anak. Kadang sebagai suami istri kita hanya berdoa dan beribadah, tetapi kita tidak mengetahui akan perkawinan kita. Bagaimana perkawinan kita mau bawa? Apakah sekedar hanya keinginan daging ketika kita menikah dan memiliki anak, tetapi kita lupa bahwa ada pertanggungjawaban yang Tuhan tuntut daripada misteri kedua gerbang itu. Untuk suami-suami, ketika firman Tuhan atau petunjuk Tuhan yang Bapak hamba sampaikan, mari kita bertobat untuk kembali ke dalam rancangan Tuhan, untuk berperan sebagai suami yang bertanggung jawab atas keselamatan hidup kekal istri dan anak-anak. Begitupun istri, kita harus bertobat untuk menjadi peran, karena kita adalah teman pewaris kerajaan Allah atau kasih karunia. Dan anak-anak harus bertobat menghormati orang tua. Karena kalau jemaat renungkan bagian pintu gerbang nomor 4 dan 2, kalau sampai kita suami-suami dan istri-istri tidak bertobat, pintu gerbang 2 ini akan menjadi satu utang dosa di hadapan Tuhan, karena kita belum selesaikan 2 perkara ini. Makanya kita jangan kaget kalau kita menikah mengharapkan kesuksesan anak-anak, yang terjadi kehancuran. Jadi percuma kalau kita ada dalam Rumah Doa Papua, kita tidak mempunyai pola pikir yang sama, cara pandang yang sama, untuk melahirkan gaya hidup yang sama, untuk datang berdoa dan beribadah dalam rumah doa. Percuma. Karena rumah tangga kita tidak aman-aman saja, karena masih ada dosa yang belum kita selesaikan. Kalau sampai jemaat tidak punya kerinduan untuk berdoa, bagaimana keturunan dan keluarga akan selamat? Jangan kita kecewa ketika kita punya anak-anak melangkah salah. Jangan kita kecewa ketika kita punya anak-anak
jatuh di dalam kehidupan di luar daripada apa yang kita inginkan. Jangan kita kecewa, tetapi mari kita sama-sama koreksi. Apakah kehidupan kita sudah masuk di dalam rancangan Tuhan? Karena kita belajar daripada Maria dan Yusuf, bukan sekedar dia mendaftarkan keturunan keluarganya dan kotanya, seperti apa yang Bapak hamba jelaskan, bahwa kita tidak mungkin tinggal di Kabupaten Sentani. Kita datang ke Capil di Kota Jayapura untuk mendaftarkan kartu keluarga, tetapi kita akan mendaftarkan di tempat di mana kita tinggal. Dan itu menjadi satu renungan kita pada minggu pagi hari ini. Apakah saya dan jemaat kita sudah terdaftar di meja perjamuan kudus? Suami, istri, anak-anak laki-laki dan perempuan, apakah kita sudah terdaftar belum? Itu menjadi satu pertanyaan bagi saya dan jemaat untuk merenungkan dalam hari-hari hidup, agar kita memiliki kerinduan untuk berdoa, memiliki kerinduan untuk beribadah, agar hari-hari hidup kita Tuhan perhitungkan jeri lelah kita, agar dosa yang ada di kedua pintu gerbang ini jangan menjadi kutuk dan jangan menjadi murka Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di bagian sini, dosa dan penderitaan. Orang berbicara tentang persinahan, persundalan dan percabulan, tetapi mereka tidak tahu penderitaan dan siksaan yang akan dihadapi. Orang-orang yang bermain dengan perkawinan, Bapak hamba sudah sampaikan petunjuk Tuhan. Kepala lepas dari badan, dan ular daging kepala dan badan mencari kepala. Sedangkan orang-orang yang ada dalam dosa persinahan, percabulan, persundalan, bagaimana kemaluannya ditarik. Dan benar apa yang disampaikan Tuhan. Sebagai laki-laki jangan mempermainkan perempuan. Sebagai perempuan jangan mempermainkan laki-laki. Tetapi hargai setiap perkawinan. Karena lewat perkawinan tumbuh kembangnya kehidupan anak-anak garis keturunan. Karena kita sebagai suami istri bertanggung jawab penuh atas nomor 3 tentang perjamuan kudus. Kalau saya dan jemaat datang ikut ramai saja ke rumah doa Papua, untuk apa? Banyak gereja, tapi kita memiliki kerinduan yang sama untuk berdoa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, jangan kita jemaat mengabaikan, jangan kita jemaat santai, karena itu Bapak hamba bukan berbicara, tetapi sesuai dengan petunjuk Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita rumah doa Papua. Tuhan mau kita rumah doa Papua selamat hingga masuk di dalam meja perjamuan. Untuk anak-anak, jangan melihat orang tua, tapi melihat bagaimana rancangan Tuhan ketika kalian ada dalam rumah doa Papua. Jangan menjadikan orang tua sebagai tolak ukur, tapi lihat tolak ukur Tuhan Yesus. Karena ketika kalian ada saat ini, kita sama-sama orang tua dan anak tidak terima kebenaran ini. Jadi setiap rumah tangga kita saling memperbaiki. Antara suami, istri, anak-anak kita memperbaiki. Jadi alangkah baiknya ketika kita datang berdoa dan beribadah, kita memiliki kesatuan roh yang sama untuk dapat mendoakan hingga apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan perkawinan kami jangan menjadi kutuk untuk anak-anak. Firman Tuhan jelas buat anak-anak, hormati ayahmu dan ibumu. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa ayahmu tidak baik jadi tidak hormati, ibumu tidak baik jadi tidak usah hormati. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut usiamu di bumi ya. Kalau anak-anak tidak mempunyai satu pegangan, bagaimana anak-anak mau menghargai orang tua? Jadi jangan pemuda-pemudi dalam rumah doa Papua mengabaikan setiap nasihat dari para pelayan, daripada Bapak Gembala, jangan. Tetapi bagaimana kalian memiliki kerinduan yang sama untuk datang ke Bapak Gembala, untuk berikan satu motivasi dukungan untuk kalian, karena kalian adalah generasi rumah doa Papua yang mengetahui akan rancangan Tuhan. Dimanapun kalian berada, jangan buang tentang rancangan Tuhan dalam rumah doa Papua. Biar kalian mau ibadah dimanapun, tetap pintu gerbang nomor 3 tidak dibukakan untuk kalian.
Karena kalian yang menerima akan rancangan Tuhan, kalian yang bertanggung jawab atas misi kerajaan Allah untuk membangun di atas tanah Papua. Pelayan dan jemaat Tuhan, ketika firman Tuhan atau petunjuk Tuhan ketika Bapak hamba sampaikan, saya terus terang saya kaget mendengar tentang petunjuk Tuhan, karena dalam gereja bagian ini kita hanya merayakan dengan sukacita melihat akan kelahiran Yesus. Padahal ketika Bapak hamba sampaikan bagian ini, terus terang saya menangis dua gerbang ini. Karena saya menyadari akan dosa saya di akta perempuan, dan saya menyadari akan dosa saya di akta laki-laki. Karena ketika saya menikah, saya punya kerinduan untuk memiliki suami yang benar-benar menjadi imam yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan hidup kekal. Ini kerinduan kita bersama-sama. Tetapi ketika kita dalam rumah dua Papua, kita harus bersyukur karena kita tidak mendapatkan rancangan Tuhan, hingga kita tidak memahami akan konsep perkawinan yang benar-benar Tuhan kehendaki bagi kami. Jadi untuk anak-anak, hari doa, jangan kalian lalai. Kalian menjadi satu penerus yang harus punya kerinduan bersama mama untuk mendoakan. Karena Bapak dengan mama mempunyai tanggung jawab, dua gerbang itu belum selesai, dan kita punya tanggung jawab untuk berdoa. Jadi di minggu pagi hari ini, kelahiran Yesus mengajarkan saya dan jemaat untuk merenungkan dan menghitung hari-hari hidup. Apakah dua gerbang ini, akta perkawinan kita sudah selesai dan tercatat di mesbah atau nomor 3. Ini menjadi satu tolak ukur kita bersama. Selanjutnya saya sampaikan Bapak hamba untuk